Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rehan Muhammad Hatta dan gue dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023. Nah, di video kali ini gue bakal bahas mengenai UAS Pengantar Ekonomi 1 tahun angkatan gue atau 2023. Oke, mungkin yang pertama kita langsung masuk aja ke penjelasan mengenai soal-soal pilihan ganda. Nah, untuk UAS di tahun gue sendiri, total soalnya ada 20 pilihan ganda atau multiple choice dan 7 soal esai. Ini kita langsung aja, karena berlama-lama langsung masuk ke soal pertama dari pilihan ganda pengantar ekonomi satu. Oke, jadi untuk soal pertama ini masuk ke materi mengenai structure gitu, atau lebih tepatnya mengenai pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, ada beberapa opsi ya. Di mana kalau misalnya kalian baca, untuk menjawab soal ini tuh kalian harus paham dengan karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Di mana untuk pasar persaingan sempurnanya di sini udah gue list, ada empat ya, ada banyak pembeli dan banyak penjual, ada produk yang dijual itu bersifatnya homogen atau sama semua, undifferentiated. Terus ada no barrier to entry and exit, dan mungkin untuk soal ini yang paling relevan dari karakteristik pasar persaingan persempurna adalah firms are price taker gitu, di mana perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna itu mereka nggak bisa ngeset markup ya. Mereka tuh selalu ngeset harga di mana P sama dengan marginal cost gitu. Artinya there is no markup. Atau artinya yang lain adalah perusahaan itu di pasar persaingan sempurna selalu ngeset harga pas di harga yang diset oleh pasar. Jadi ya, harga yang diset oleh perusahaan pasar persaingan sempurna adalah titik di mana terjadinya alokatif efisiensi. Ya, mungkin kita langsung bedah aja soalnya. Jadi ini kan kita lihat bahwa apa namanya, ini lagi coba ngecoh ya. Eh, kita nih pengen ngelihat opsi mana sih yang paling benar untuk menjelaskan karakteristik dari pasar persaingan sempurna gitu. Kalau misalnya kita lihat yang A, menentukan harga untuk memaksimalkan keuntungan, ini udah pasti salah ya. Karena balik lagi PPS ini mereka price taker. Jadi walaupun benar mereka ngeset harga yang memaksimalkan keuntungan ketika MR sama dengan MC, tapi mereka tuh nggak bisa menentukan harga yang mereka set. Jadi mereka terima aja harga yang mereka dapatkan dari pasar. Terus menetapkan harga untuk mengungguli perusahaan lain ini juga pasti salah karena ya ini balik lagi karena ini price taker ya. Sedangkan ini tuh ngejelasin karakteristik price maker. Nah, kalau misalnya D, menetapkan harga yang menghasilkan pangsa harga terbesar, balik lagi PPS juga price taker, ini tuh menggambarkan price maker. Jadi untuk soal pertama ini yang paling benar jawabannya C, menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Jadi ini price taker. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal kedua. Jadi eh, soal kedua ini ngejelasin atau menanyakan mengenai shutdown ataupun exit condition buat pasar persaingan sempurna. Jadi kalau misalnya kalian baca main itu, shutdown condition itu apa sih? Shutdown condition itu adalah ketika perusahaan itu memutuskan untuk tidak berproduksi ya. Karena apa? Karena rugi kalau misalnya berproduksi. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika eh, perusahaan itu di jangka pendek, mereka tingkat harganya lebih rendah dibandingkan average variable cost mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat kursa ini, dari sini sampai sini itu menggambarkan shutdown condition di jangka pendek. Jadi selama harganya misalnya di sini ataupun di sini, perusahaan itu di jangka pendek akan stop produksi gitu. Soalnya kenapa? Soalnya baik lagi karena rugi. Nah, kemudian eh, ini kan di jangka pendek ya. Kalau misalnya di jangka panjang, opsi perusahaan namanya apa? Perusahaan opsi tersebut namanya exit condition gitu. Jadi udah nggak ada lagi shutdown condition.
Nah, jadi kalau misalnya di jangka panjang, perusahaan itu harga mereka lebih rendah daripada average cost, yaitu ini kan kalau misalnya dari kurva ini average total cost, ini average variable cost. Kalau misalnya di jangka panjang, selama harganya ada di bawah titik ini, misalnya di sini, ataupun di bawah average variable cost, nah itu perusahaan bakal memutuskan untuk keluar dari pasar gitu di jangka panjang. Nah, ya jadi udah nggak ada apa namanya udah nggak ada shutter condition lagi di long run, tapi hanya ada exit condition gitu. Ya kenapa? Ya karena balik lagi rugi perusahaan bisa mengalokasikan sumber daya mereka di pasar yang lebih baik. Jadi mereka milih buat keluar di pasar di jangka panjang. Nah, terus kemudian ya udah ini kalau misalnya kita bedah jawaban tuh yang paling bener A ya. Soalnya kenapa? Soalnya ya cocok sama penjelasan yang tadi di bawah. Karena perusahaan itu ketika mereka memproduksi kuantitas di mana MC berada antara AVC dan ATC, ini kalau misalnya kalian tahu kan, tadi yang udah gue jelasin kan, karakteristik dari perusahaan PPS adalah P sama dengan MC ya. Jadi kalau misalnya MC ini tuh menggambarkan price juga. Jadi ini menjelasin bahwa ketika price berada di antara AVC dan ATC, misalnya di sini, perusahaan itu harus ngapain sih? Ya perusahaan ini kan dia masih di atas AVC, artinya dia nggak shutdown kan di jangka pendek, tapi dia di bawah ATC, artinya di jangka panjang dia akan keluar dari pasar. Yang ini langsung lanjut aja ke soal ketiga. Jadi di soal ini ditanyain gimana hubungan antara harga marginal cost dan biaya total rata-rata atau average total cost ketika muncul perusahaan baru. Oke, jadi untuk ngejawab pertanyaan ini ada beberapa konsep yang harus kalian tahu ya. Yang pertama tuh salah satu karakteristik dari pasar persaingan sempurna adalah there is no barrier to entry and exit. Di mana implikasinya no barrier to entry and exit adalah ketika di jangka pendek perusahaan pasar persaingan sempurna itu bisa merasakan profit ya. Jadi P mereka ya kalau misal PPS kan ini balik lagi P akan selalu sama dengan MC ya. Tapi ya mereka kalau misalnya jangka pendek bisa lebih harganya bisa lebih tinggi dari average cost, yaitu profit, atau bisa lebih rendah daripada average cost gitu atau loss. Tapi kemudian di jangka panjang karena ada no barrier to entry sama exit ini, implikasinya adalah di jangka panjang walaupun di jangka pendek mereka loss ataupun profit, tapi di jangka panjang mereka selalu menikmati yang namanya zero economic profit. Di mana P sama dengan AC sama dengan MC. Soalnya kenapa? Misalnya di kasus ini. Let's say perusahaan awalnya mereka berproduksi di titik B sini. Mungkin biar lebih jelas pakai warna kuning ini. Di titik B sini. Ini jangka pendek. Kalau misalnya kita gambarin kurva demand-nya, artinya kan itu harganya di sini. Kurva demand P2. Ini apa yang terjadi? Perusahaan kan sedang menikmati economic profit gitu kan, di mana P lebih besar, di mana ya ini gue tulis aja. P2 lebih besar daripada average cost. Nah, kalau misalnya perusahaan di pasar persaingan sempurna menikmati profit, hasilnya gimana? Kan tidak ada barrier to entry sama exit kan. Kalau misalnya kalian pengen jadi penjual di pasar persaingan sempurna, misalnya pengen jadi penjual gorengan gitu, modalnya kan kecil. Jadi kalau misalnya lihat gorengan tiba-tiba viral, pasti perusahaan nah,
Oke, jadi let's say perusahaan tadi sedang menikmati economic profit. Ya, perusahaan gorengan ini menikmati economic profit. Karena modal sedikit, jadi pada akhirnya narik penjual-penjual, calon-calon penjual tuh buat ngejual gorengan yang sama itu. Jadi pada akhirnya menyebabkan supply curve dari pasar gorengan shift ke kanan, yang pada akhirnya menyebabkan harga keseimbangan gorengan turun. Nah, turunnya ini akan turun sampai di titik di mana P ini sama dengan average cost. Pada akhirnya di jangka panjang perusahaan akan menikmati economic profit. Itu kenapa kemudian untuk tiga jawabannya C. Oke, kemudian nomor 4 ini juga kasusnya sama. Ini bisa dilihat bahwa di soalnya kan dijelasin ban dijual dengan harga $50 per buah dan total biaya rata-rata atau average total cost sama dengan $40. Ini di pasar persaingan sempurna, maka dalam jangka panjang ini artinya kan price sama dengan $50. Terus kemudian ini ada AC sama dengan $40. Ini artinya P lebih besar daripada AC kan. Kalau misalnya P lebih besar daripada AC, artinya perusahaan-perusahaan di jangka panjang akan masuk ke pasar. Jadi pada akhirnya jawabannya B untuk nomor 4 ini. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Kita masuk sekarang ke materi monopoli. Jadi ini tuh apa namanya? Ada yang menanyakan, soal itu menanyakan salah satu karakteristik dari perusahaan monopoli gitu ya ketika keuntungan mereka maksimal. Jadi apa bedanya monopoli sama perfect competition? Kalau misalnya di perfect competition tadi perusahaannya eh price taker, kalau misalnya monopoli, perusahaan-perusahaan itu disebutnya sebagai price maker gitu. Karena ya kalau monopoli kan perusahaannya cuma satu, penjualnya banyak, perusahaan mereka bisa ngeset harga di atas harga pasar. Mereka bisa ngeset markup. Mereka punya monopoli power. Nah, itu kenapa kemudian untuk eh, perusahaan monopoli mereka itu faces downward sloping demand curve. Soalnya kenapa? Mereka bisa ngeset harga yang memaksimalkan keuntungan mereka. Yang kemudian menyebabkan eh, P sama dengan AR, average revenue ini lebih besar daripada marginal revenue-nya. Jadi pada akhirnya kalau misalnya di konteks soal, kalau misalnya di kurva ini kan eh, D tidak sama dengan MR, ya, di mana D itu kalau misalnya di pasar monopoli lebih besar daripada marginal revenue. Otomatis harga yang diset perusahaan akan lebih besar daripada marginal revenue. Itu kenapa kemudian jawabannya untuk soal ini B gitu. Penerimaan marginal atau marginal revenue lebih rendah daripada harga produk. Kira-kira begitu. Kemudian untuk nomor 6 ini ditanyakan kebijakan pemerintah apa yang dapat menghilangkan sebagian atau semua inefisiensi dari praktik monopoli. Nah, jadi kalau misalnya di pasar monopoli itu, kalau misalnya tadi perfect competition kan mereka alokatif efisiensi ya, mereka ngeset harga di pasar di harga pasar. Jadi pada akhirnya